Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mila Santika, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1, Rombel 4, tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 21.000.124.1312. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Muqawamah Kabupaten Tasikmalaya, di kelas 8 dengan materi binatang halal dan binatang haram menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan technological, pedagogical, content knowledge. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum Ibu menyampaikan apa yang akan kita pelajari, seperti biasa kita harus membaca doa. Untuk menyempurnakan pembelajaran kita baca doa dulu bersama-sama. Yuk. Sebagai bentuk patriotisme kita terhadap negara, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya tahu? Tahu. Di sini Ibu ada videonya biar kita diiringi oleh instrumen. Mohon maaf sebelumnya Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan ke posisi duduk. Untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir, Ibu akan cek absensi dulu. Hari ini tidak hadir? Ripal sama Naira. Ripal. Muhammad Ripal. Naira, kenapa Naira? Sakit, Bu. Iya. Ripal kenapa? Nggak tahu. Tidak ada keterangan ya. Kita doakan teman kita yaitu Naira mudah-mudahan cepat sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Dan untuk teman kita Ripal yang saat ini tidak masuk karena tidak ada keterangan, juga mudah-mudahan bisa kembali rajin sekolah. Sekaligus Ibu mau mengingatkan kepada kalian bahwa semakin kita memasuki kelas 8 atau bahkan nanti kalian naik ke kelas 9, itu memang godaannya, cobaannya untuk sekolah itu semakin berat. Banyak godaannya, entah itu karena kalian tidurnya terlalu larut atau ada teman yang mengajak untuk tidak sekolah. Tapi Ibu meminta semoga kalian semua bisa tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai nanti kalian bisa lulus di MTS Al-Mukarramah. Udah siap mengikuti pembelajaran?
Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau mengecek konsentrasi kalian dulu. Sederhana saja, lewat tepuk-tepukan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, kan ya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, seperti yang kalian lihat di depan sudah Ibu perlihatkan terkait pembelajaran yang akan kita lakukan. Minggu lalu, kalau yang masih ingat itu kita sudah membahas tentang makanan halal. Coba itu tanya, Cung, siapa yang tahu arti dari makanan halal? Ya, Hafi ya. Coba apa artinya makanan halal? Makanan yang boleh dimakan. Betul, makanan yang boleh dimakan. Berarti kalau makanan haram sebaliknya, makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, sebagian dari makanan itu ada yang berasal dari binatang. Makanya di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang binatang halal dan juga haram. Ini binatang halal dan haram. Di sini sudah di-spill nih beberapa makanan yang halal atau yang haram. Sebelum Ibu menyampaikan materi, ada tidak yang bisa menyebutkan satu saja dari binatang halal dan satu dari binatang haram? Ya, Rena, silahkan. Satu binatang halal dan satu binatang haram. Binatang halal ayam, binatang haram babi. Iya, binatang halal contohnya ayam, betul tidak? Binatang yang diharamkan contohnya babi, betul tidak? Coba sekarang kita lihat ya. Tapi sebelumnya ada hal yang harus kalian tahu apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu setelah kita mempelajari di pelajaran hari ini, kita bisa tahu artinya binatang halal dan juga yang kedua, kita bisa mengelompokkan jenis-jenisnya. Oh, ini halal, yang ini haram, bisa dikelompokkan. Yang ketiga, manfaat dari makanan dan juga minuman halal. Yang keempat adalah madarat. Madarat itu apa? Ada yang tahu tidak madarat itu artinya apa? Iya, jadinya bahayanya gitu ya, bahaya dari makanan dan minuman haram. Dan yang terakhir, bisa memilih dalam mengkonsumsi. Apalagi makanan sekarang semakin banyak jenisnya, jadi bisa kita pilih yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah, masuk ke pengertiannya. Pengertian dari binatang halal itu mudah, seperti halnya pada makanan. Binatang halal berarti artinya adalah binatang yang boleh dimakan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan binatang haram, binatang yang tidak boleh dimakan berdasar hukum syariat Islam. Sekarang jenis-jenis binatangnya. Yang pertama adalah binatang yang hidup di laut atau di air tawar. Artinya semua binatang yang berasal dari laut itu hukumnya halal. Tapi dengan catatan, selama binatang itu tidak mengandung racun yang membahayakan. Seperti halnya ketika Ibu sampaikan saat itu bahwa ada bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan. Salah satunya adalah bangkai ikan. Nah, ikan kan boleh meskipun sudah jadi bangkai, tetapi tetap dengan catatan masih layak untuk dimakan. Kalau semisal sudah ada cacingnya, sudah ada lalat, maka hukumnya menjadi haram. Nah, lihat ini contohnya ya, ada ikan, berbagai jenis ikan yang ada di laut itu hukumnya halal, baik itu di laut ataupun di air tawar. Sekali lagi, selama tidak mengandung racun yang membahayakan. Tuh, ingat ya, poin pertama. Binatang yang halal nomor satu adalah binatang yang hidup di laut, baik atau di air tawar. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua adalah binatang yang hidup di
bahwa halal itu bukan hanya halal zatnya saja. Selain halal zatnya harus halal apanya pula? Harus halal mengolahnya, betul. Satu lagi? Memperolehnya, betul. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi hewan yang hidup di laut, air tawar. Yang kedua adalah binatang yang hidup di darat. Nah, ini mudah ya, insya Allah kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Nah, itu binatang-binatang yang halal. Kemudian sekarang kita masuk kepada jenis binatang yang haram. Berarti yang tadi itu selama tidak ada larangannya, maka hukumnya boleh dimakan. Yang sekarang adalah binatang yang diharamkan. Coba sambil dilihat di buku LKS-nya di bab 3, binatang yang diharamkan yang pertama adalah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang memang ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, yang pertama, nah, binatang yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah. Nah, ketemu tidak surah Al-Maidah ayat 3? Ada? Nah, coba kita baca bareng-bareng. Di sini juga ada ya, coba. Nah, ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dimakan atau makanan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai apapun itu, ayam asalnya halal, tapi kalau jadi bangkai maka haram. Bangkai itu sesuatu yang memang mati sendiri atau matinya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, itu maka jadi bangkai. Yang kedua adalah darah. Darah juga diharamkan. Yang tadi bangkai, tidak boleh semua bangkai kecuali bangkai ikan dan juga belalang. Nah, di sini ada gak yang suka naik gunung atau yang suka main, misalkan main ke alam-alam? Kalau semisal kalian di sana tidak ada makanan, terus ada belalang, belalang dimakan, boleh tidak? Boleh. Nah, tadi hidupnya halal meskipun sudah jadi bangkai juga tetap halal. Di bangkai yang lain haram. Kemudian, nah, yang selanjutnya adalah daging babi. Ini sudah jelas keharamannya dan juga kita perlu meyakini bahwa semua yang diharamkan maka itu mendatangkan madarat bagi tubuh kita. Semua yang dihalalkan maka itu mendatangkan manfaat. Sekalipun kita belum tahu gunanya, kenapa ya ini misalkan haram, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini tidak boleh, semua yang dilarang pasti ada madaratnya. Kita harus yakini itu. Nah, daging babi diharamkan karena menurut kesehatan juga itu bisa membahayakan. Meskipun ada yang bilang dagingnya enak, meskipun ada yang bilang dibanding daging yang lain dagingnya lebih enak, menurut agama kita hukumnya adalah haram. Biarkan orang lain, tapi
untuk tidak memakan makanan yang haram gitu ya. Nah, selanjutnya ini semuanya itu yang kemarin kata ibu seperti dipukul, ditanduk, jatuh dan sebagainya itu haram. Kita kembali tadi yang nomor 1 yang di surah Al-Maidah. Yang kedua adalah binatang yang kotor atau yang keji. Contohnya ini, misalkan apa ini? Ya, nyamuk. Ya, kemudian apa? Jangan lihat di sini, di sini lucu. Jangan dilihat lucunya. Ya, ini adalah binatang yang kotor, makan atau menjijikkan, maka tidak boleh kita makan. Ulat, misalkan ada jualan yang sudah menjadi sate, tetap itu kita yakini makanannya hukumnya haram. Binatang yang diharamkan di dalam hadis Nabi, kalau tadi ada di dalam Al-Quran, kalau yang sekarang ada di dalam hadis. Beberapa ada sebabnya yang sudah disampaikan, beberapa tidak disebutkan sebabnya. Lantas kenapa Bunda? Yang tidak ibu sebutkan, maka itu hanya diketahui oleh Nabi Muhammad saja yang menyampaikan. Selebihnya kita tetap harus meyakini dan mengikutinya saja. Yang pertama, binatang yang buas atau bertaring. Nah, jadi kalau kalian kenapa kucing haram? Kenapa semisal harimau haram? Maka alasannya adalah karena bertaring. Itu. Kalau misalkan harimau berarti alasannya karena apa? Buas. Sekaligus dia juga memiliki taring. Jadi tidak boleh ya, kucing itu haram. Boleh dipelihara tapi tidak boleh dimakan. Jangan, cukup dipelihara saja. Ini ya, buas atau bertaring. Kemudian, nah, ini binatang yang berkuku tajam. Contohnya adalah ada elang, burung gagak, kemudian apa lagi? Burung hantu. Ya, semuanya ini tidak diperbolehkan. Catatannya tadi, ketika yang pertama alasannya adalah karena binatang buas, yang kedua adalah berkuku tajam. Jadi caranya kalau binatangnya buas, kalau binatangnya berkuku tajam, kalau binatangnya memiliki taring, maka itu juga haram. Nah, nih selanjutnya. Yang ketiga adalah binatang yang diperintah untuk dibunuh. Sebagian sudah disampaikan alasannya, sebagian tidak. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mengetahuinya. Yang pertama adalah tikus. Tikus itu diperintah untuk dibunuh karena selama misalkan mengganggu kita. Kalau misalkan tidak, maka tidak usah. Di rumah perabotan kita jadi rusak misalkan, atau makanan-makanan jadi habis dimakan, boleh diperintahkan untuk dibunuh. Kalau tadi diperintah, kalau ini sebaliknya, yaitu dilarang untuk dibunuh. Nah, semut, kemudian apa lagi? Lebah. Nah, ini adalah burung hudhud ya, itu cari itu. Kemudian burung surodi namanya. Nah, semut itu meskipun kecil, dia tidak boleh dibunuh. Gimana Bu, di rumah saya banyak semut, makanannya habis semut. Terus teh apa-apanya
mengkonsumsi makanan yang menjijikan, bisa memakan kalajengking atau memakan ular, nah maka akan mendatangkan penyakit. Sedangkan orang yang memakan atau meminum yang halal, badannya menjadi sehat. Yang kedua adalah mendapat ridho dari Allah, karena kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Jadi nanti kita mendapat keridhoan. Yang kedua, bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Nah, baik sedikit atau banyak, selama hal itu mengandung khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Maka banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Tetap gitu ya, jangan mencoba-coba karena bisa merusak jiwa kita. Kemudian membahayakan kesehatan. Alkohol itu kan kandungannya tinggi, bisa merusak organ tubuh kita yang ada di dalam. Maka jangan pernah mencoba. Mau mencoba benar nggak ya? Nah, jangan. Nanti kalau sudah mencoba, yang merasakan madaratnya siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Nah, ini ya akibat buruk dan juga tadi manfaat dari mengkonsumsi makanan, baik itu yang halal ataupun yang haram. Nah, di sini sudah Ibu kelompokkan masing-masing. Laki-laki ada berapa kelompok? 3. Ini yang kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 berarti ini. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Oke, kelompok 6 berarti ini. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu ada tugas kelompok ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Di sini ada lembar kerja. Satu kelompok 1, tapi jawabannya jangan dijawab oleh 1 orang karena namanya juga kerja kelompok. Diskusikan berdasarkan yang sudah Ibu sampaikan dan jawab langsung di lembar kedua. Yang lembar pertama, kalian hanya perlu menentukan apakah gambar dari makanan atau minuman ini termasuk kategori halal atau haram. Sedangkan di lembar yang terakhir, ini perlu kalian diskusikan untuk mencari jawabannya dan langsung ditulis di bawahnya. Di atas jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya semuanya. Paham ya tugasnya? Oke, Ibu bagi satu kelompok 1 ya, silakan. Silakan diskusikan. Silakan diskusi. Silakan. Ibu beri waktu 15 menit maksimal ya. 15 menit sudah terjawab semuanya di LKPD-nya. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing dan jawab di lembar kerjanya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, ikutan diskusi ya. Boleh digilir misalnya ini jawab yang ini. Bu, ya. Ya. Apa? Iya, sama alasannya. Menurut kalian gimana? Analisis kalian gimana? Yang lembar terakhir itu disertai alasannya. Kalau aman kenapa, kalau halal kenapa, haram kenapa.
yaitu tentang menentukan halal dan haramnya. Dan yang kedua itu ada 5 soal. Jadi sekarang ibu akan minta untuk menjawab, ya, untuk menjawab. Di sini ibu ada satu aplikasi yang kelompoknya muncul nanti menjawab pertanyaan sesuai urutan yang ada di sini ya. Yang nomor 1 berarti yang ini, yang nomor 2 selanjutnya di pertanyaan yang 5. Coba kita bidik. Berapa? 4, 5. Kelompok 5 siapa mana? Coba kelompok 5 jawab satu-satu ya. Dari mulai makanan yang ke-1 sampai ke 8. Hukumnya halal atau haram? Tuh, coba. Yang nomor 1. Telur. Halal. Halal, betul tidak? Kedua, Azkia. Nasi, ini di atasnya ada ayam. Halal, betul? Yang ketiga, apa Yesa? Haram. Alasan kunci haram kenapa? Ya, bukan karena puas, tapi karena bertaring. Yang nomor 4, coba Puspita, hukumnya halal. Halal, ini adalah gambar apa? Betul. Yang nomor 5, coba Sulis. Haram, ini wine ya, minuman ini tidak boleh dimakan. Yang nomor 7, coba melarang. Haram ini adalah ular. Alasan haramnya kenapa? Iya, dikeringkan untuk diminum. Yang ke-7 adalah jus. Hukumnya karena buah-buahan. Yang terakhir haram. Haramnya berdasarkan Al-Quran apa hadis? Selanjutnya coba kita kelompok 1 teh mana? Ini sok jawab. Makanan tanpa label halal. Siapa yang mau baca? Sok, Fadli. Silakan. Hukumnya bagaimana, baca jawabannya? Iya, berarti kalau tidak pasti halal haramnya dimakan apa jangan? Jangan. Itu namanya makanan subhat. 3. Mana? Oh, perempuan, coba. Mati tertabrak, halal untuk dikonsumsi. Haram karena cara mengolahnya tidak sesuai syariat Islam. Haram karena cara memperoleh atau mengolah. Nah, yang betul itu adalah mengolah. Yang ketiga, apakah cacing dan ulat sapu? Tadi sama ya? Sok, jawab kelompok paling. Sok, silakan. Tidak, karena termasuk hewan yang kotor dan keji. Iya, termasuk hewan yang kotor atau menjijikkan. Maka hukumnya haram untuk dimakan. Bangkai ikan laut, apakah boleh dikonsumsi? Dijawab coba. Nah, Apabila masih layak dan tidak mengandung racun jika sudah dimakan karena boleh asalkan masih layak dimakan dan juga tidak mengandung racun. Yang lain sama jawabannya enggak? Sama. Kelompok 3, silakan. Sebuah makanan mengandung alkohol dalam jumlah kecil. Mana tuh? Iya, meskipun sedikit, kata ibu kalau Imam Syafi'i maka hukumnya tetap haram. Sekarang ibu akan menguji kemampuan masing-masing. Kalau barusan kelompok, sekarang kemampuan masing-masing lewat puisis. Nah ini ya, harus seperti ini caranya. Tidak boleh tertutup begini, tidak boleh dimiringkan, harus sejajar. Ini seorang muslim haruslah memakan makanan yang halal. Definisi makanan yang halal yang
tepat adalah tuh yang muncul tuh, udah ada yang muncul tuh. Siapa yang belum muncul? Tuh siapa? Raya, Dina, Eskia, Raya, Adi mana ya tadi? Udah. Terus Raya, Rifa nggak ada ya? Raya. Raya mana? Siapa lagi yang belum? Rival, ya Rival mana nggak ada? Naira. Naira. Ke sekolah. Ya. Nah, siapa nih yang salah? Oh, ada yang salah satu tuh. Pertanyaan nomor 2. Makanan yang halal zatnya tetapi didapatkan dengan cara yang batil. Nah, coba, sok jawab, lulus ya. Ada, kalau mana ada dari cara yang batil. Tidak ada. Sok, yang itu usaha lancar. Terus dari mana? Masih banyak, tambah ada di sini. Fahri. Jawabannya apa jawabannya? Iya, yang C hukumnya adalah gitu. Semuanya sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sekali lagi sekarang ini di pertemuan ini kita belajar tentang binatang.